3 faktor bahaya yang semuanya tergolong dalam faktor bahaya fisik, yaitu kebisingan, getaran, dan suhu. Kebisingan biasanya berasal dari aktivitas konstruksi seperti aktivitas lalu lintas dari alat-alat pengangkut material bahan-bahan konstruksi. Dan yang kedua yaitu penggunaan alat-alat berat itu sendiri seperti truck mixers, ekskavator, dozer, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk getaran biasanya berasal dari kegiatan pemasangan tiang panjang, pemasangan stockpile, maupun penggunaan alat berat itu sendiri, yaitu seperti ekskavator, dozer, crane, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu suhu. Suhu terjadi akibat paparan panas matahari yang terjadi begitu lama untuk para pekerja. Karena dari soal diketahui bahwa pekerja bekerja selama 8 jam dengan waktu istirahat 1 jam di antara pagi hingga sore hari. Nah, setelah kita ketahui faktor bahaya apa saja yang ada di tempat kerja, kemudian kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran untuk masing-masing faktor bahaya yang telah saya sebutkan, yaitu sound level meter untuk mengukur kebisingan, vibration meter untuk mengukur getaran, dan yang terakhir heat stress area monitor untuk mengukur suhu. Di sini saya sudah memiliki alat peraganya, bentukannya seperti ini. Nah, kita ibaratkan ini adalah sound level meter, di mana ini kita fungsikan sebagai mikrofon. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang harus kita ketahui adalah tempat kerja harus memiliki bising yang pertama. Yang kedua, harus ada tenaga kerja di sana. Dan yang ketiga, pada saat melakukan pengukuran, mikrofon diletakkan setinggi telinga dan pada tempat yang paling bising, seperti ini. Searah dengan telinga dan setinggi dengan telinga dan diarahkan kepada sumber bising seperti ini. Nah, hal terpenting yang lainnya harus kita ingat untuk mengukur kebisingan di tempat kerja, yaitu pengukuran dilakukan selama 1 shift kerja. Jadi, apabila 1 shift kerja itu memiliki 8 jam kerja, maka pengukuran akan dilakukan selama 8 kali. Masing-masing pengukuran itu akan dilakukan selama 1 hingga 2 menit, dan selama 1 kali pengukuran itu diambil 6 kali pengukuran, seperti itu. Nah, dalam setiap pengukuran 6 kalinya itu nanti akan dibuat rata-rata sehingga kita akan mengetahui grafik kebisingan yang terjadi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat sound level meter ini. Yang pertama, pastikan alat sound level ini sudah terpasang dengan baterai dan pastikan dalam keadaan yang baik. Lalu, kedua, kita harus mengkalibrasi sound level meter ini. Cara mengkalibrasinya yaitu dengan menggunakan alat sound calibrator. Di sini saya memiliki alat peraganya seperti ini, sound calibrator dengan kabel yang akan dipasangkan ke sound level meter itu sendiri. Setelah itu, kita akan pasangkan kabel sound calibrator ini kepada sound level meter, lebih tepatnya pada lubang yang bertuliskan PAL seperti ini. Lalu setelah itu kita akan nyalakan sound level meternya dan kemudian nyalakan sound calibratornya. Pada sound calibrator kita akan pilih desibel sebanyak 94 atau 114 desibel. Lalu kemudian lihatlah pada layar SLM atau sound level meter apakah desibel sesuai dengan desibel dari sound calibrator, yaitu 94 atau 114 desibel. Apabila hasilnya sesuai, maka SLM sudah terkalibrasi dengan baik. Namun apabila hasil tidak sesuai, maka kita harus memutar kembali kabel yang sudah terpasang pada lubang kal hingga hasil desibel di dalam SLM ini sesuai dengan sound calibrator yang ada. Setelah itu matikan alat sound calibrator dan copot kabel sound calibrator dari lubang kal, lalu kita akan memilih frekuensi weighting. Frekuensi weighting itu merupakan suatu tombol yang digunakan untuk mengatur sinyal sehingga akan disesuaikan dengan mekanisme pendengaran manusia. Yang kita bisa lihat yaitu tombol AC di badan sound level meter. A untuk frekuensi pendengaran yang rendah dan C untuk frekuensi pendengaran yang lebih tinggi. Nah, untuk pengukuran tempat kerja ataupun lingkungan kerja, maka kita akan memilih yang A. Lalu selanjutnya kita akan memilih tombol F atau S, yaitu fast atau slow. Fast itu untuk mengukur kebisingan secara impulsif dan yang slow itu untuk mengukur kebisingan yang terjadi secara kontinu. Untuk pengukuran tempat kerja sendiri kita akan memilih tombol F. Nah, setelah kita memilih tombol F, maka kita akan mulai lakukan record melalui alat SLM ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, setinggi dengan telinga kita. Lalu setelah itu kita tekan tombol rec untuk mengukur setiap kebisingan yang ada. Nah, jika teman-teman sudah melakukan 6 kali pengukuran, maka teman-teman bisa memencet tombol rec lagi untuk melihat hasil maksimum dari pengukuran dan memencet rec lagi untuk melihat hasil minimum dari pengukuran. Setelah itu lakukan pencatatan dan membuat grafik seperti yang sudah saya katakan sebelumnya.
Tabel nilai ambang batas kebisingan yang saya sajikan berasal dari Permen nomor 5 tahun 2018. Di situ dapat dilihat NAB untuk satuan jam, menit, dan detik. Untuk 85 desibel sendiri, durasi pajanannya yaitu selama 8 jam, 88 desibel 4 jam, 91 desibel 2 jam, dan 94 desibel selama 1 jam.